Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi online yang pertama, yaitu tentang pemusatan data. Jadi pemusatan data ini terdiri dari beberapa sub bab, ada rata-rata, kemudian ada median, modus, kuartil, desil, serta presentil ya. Tapi ada banyak kriteria yang lain sebenarnya, tapi ini saja yang perlu kita bahas untuk kuliah statistika ini. Ya, ini rata-rata ya, nilai total dibagi dengan banyaknya jumlah data. Ini. Kemudian rata-rata populasi, rumusnya ini jadi sigma XI itu adalah total dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data atau jumlah populasinya. Itu untuk populasi. Misalkan contoh seperti ini, penjualan di beberapa daerah. Di daerah A ada 10, B ada 12, C 9, D 8, dan seterusnya. Kemudian penyelesaian, ini adalah rumusnya. Simbolnya juga memakai yang ini ya, mu. Ini simbol mu atau simbol rata-rata untuk populasi. Kemudian dijumlahkan seluruhnya. Jumlah penjualan mobil dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya di sini 6 ya. Ini ada kesalahan. Harusnya di sini 6. 10, 12, 9, 8, 13. Ada 7 di sini, ditambah 7. Berarti dosennya salah buat materi ini. Nah, ini hasilnya berubah. Beda ya. Ini bagi 6, ini bagi 5. Ya, tapi kalian bisa mengubahnya sendiri. Rata-ratanya 10. Oke. Langkah-langkahnya lengkap. Ini rata-rata sampel hanya di perbedaan rumus saja sebenarnya. Dan N kecil ini. Untuk jumlah sampel ini salah juga. Harusnya ini jumlah sampel N kecil. Kalau sigma XI-nya ya hampir sama. Mau besar mau kecil itu tidak masalah. Oke. Ini sampelnya contohnya yang tadi. Penyelesaian juga hampir sama. Seperti ini. Kemudian rata-rata data berkelompok ya. Kalau datanya berkelompok atau tabel yang berskala itu, ini rumusnya seperti ini. Ada frekuensi dikali X1-nya dan seterusnya dibagi dengan frekuensi 1, frekuensi hingga frekuensi Kn. Contohnya. Langsung lihat contoh saja ya kalau memang sulit. Ini kan datanya berkelompok. Waktu tunggunya skalanya 1 sampai 5, 6 sampai 10 hingga 21 sampai 25. Itu berapa banyak nasabah yang ada. Ya. Ini frekuensinya, banyaknya nasabah itu frekuensinya. Jadi adalah skalanya. Kita lihat bentuknya seperti ini. Waktu tunggu, nasabah, kemudian nilai tengahnya. Ya, dilihat saja nilai tengah itu 1, 5 dibagi 2, 6, 10. Jadi skalanya ditambahkan dibagi dengan 2. Diambil skala nilai tengah dari skalanya ini. Ini nilai tengahnya, XI-nya. Oke, kemudian dikalikan saja sesuai dengan rumus. Hasilnya seperti ini. Rata-rata tertimbang ini memang jarang digunakan ya, sangat jarang. Kecuali kalian menggunakan spasial. Masalah-masalah spasial atau yang berkaitan dengan lokasi ini biasa sering digunakan. Tapi untuk hal-hal biasa itu jarang sekali. Hal-hal real yang digunakan di sosial itu jarang sekali. Untuk rata-rata tertimbang hampir mirip juga. Ini poinnya. Kemudian ada pengunjung. Poin 1. Ini untuk penyelesaian. W1, F1, FI. Ini WI, FI. Ini pengunjungnya berapa? Bobot pengunjungnya. Kemudian poinnya seperti ini. Sebenarnya redaksi soalnya agak keliru ya. Tapi ya dinikmati saja. Ini di skip saja sebenarnya materinya. Yang pembobot seperti ini. Memang jarang sekali ditemukan untuk yang dunia sosial.
Median. Ini median adalah nilai tengah setelah data diurutkan ya. Ada nilai tengah, letak diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Oke. Kalau datanya ganjil bagaimana? Begini. N ditambah 1 plus dibagi dengan 2. Itu kalau datanya ganjil ya. Kita lihat mediannya berarti data ke 5 misalkan. Kemudian genap. Kalau genap tinggal jumlah data dibagi dengan 2 saja. Kalau genap. Oke. Kemudian mediannya adalah setengah dibagi nilai data yang di tengah ini. Nilai datanya dibagi 2. Contoh saja langsung. Lebih gampang ya. Kita lihat, ini ada contohnya. Nasabah yang tadi. Tentukan median data berikut. Data setelah diurutkan. Jadi diurutkan terlebih dahulu 8, 10, 15, 20, 22. Oke. Karena datanya kita ganjil, ada 5 kan? Datanya ganjil. Jadi rumusnya adalah N plus 1 bagi 2. Jadi 5 plus 1 bagi 2. Jadi median terletak di data ketiga. Data ketiga itu apa? Urutkan 1, 2, 3. 15. Ini adalah mediannya. Di tengah-tengahnya ya. Data letaknya yang ketiga. Itu maksud dari penjelasan yang tadi. Ini contoh lagi. Kalau datanya genap. Datanya kan sini ada 6 ya. 7, 8. Kita urutkan dulu. Kalau genap kan N per 2. Jumlah datanya ada 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi X ketiga ditambah X3 plus 1. Jadi data ketiga dan data keempat dibagi dengan 2. Hasilnya 9,5. Seperti itu ya. Kemudian median untuk data berkelompok. Ya, ini lumayan sedikit rumit. Ada LO, batas bawah kelas median, kemudian ada jarak antar kelas, ada banyaknya data, kemudian ada frekuensi kumulatif dari kelas median dan frekuensi kelas median. Langsung dilihat saja contoh soalnya kalau rumit melihat rumus ya. Waktunya seperti ini. Frekuensi kumulatifnya dilihat. Frekuensi kumulatif ini apa? Frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan frekuensi sebelumnya. Misalkan ini 8, 8 kan? 15 tambah 8 berapa? 23. Jadi kumulatifnya 23. Dari awal sampai ke titik ini itu 23. Kemudian ditambah lagi 12, hasilnya 35. 23 tambah 12 kan 35. 35 kemudian ditambah 7, 42. 42 ditambah 3, 45. Begitu frekuensi kumulatif. Jumlah akhir dari frekuensi kumulatif adalah seluruh frekuensi yang ada. Jadi totalnya frekuensinya nasabahnya ada 45, frekuensi kumulatifnya bergerak dari 8 hingga 45. Rumusnya bisa dilihat, K sama dengan N plus 1 karena datanya ada 5 ini. N-nya ada 45, frekuensinya dilihat ya. N-nya 45 ditambah 1 bagi 2 sama dengan 23. Kemudian LO-nya 11, batas bawah kelasnya. Dilihat dari sini ya, nilai tengahnya itu. 23 ini letaknya di mana? 23 ini masuknya ke yang di sini. Nah, datanya yang ke 23, dilihat batas bawahnya itu masuk ke sini, 11. Ini diambil dari sini, dari tengahnya ya. Kemudian jarak kelasnya berapa? Jarak kelasnya 5. Ya. 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Itu kan 55 jarak kelasnya. Kemudian frekuensi kum sebelumnya, kan 23 nih. 23 itu frekuensi yang kita ambil sebagai patokan. Sebelumnya ada berapa frekuensinya? Sebelumnya adalah 8. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Itu 8. Kemudian 15 frekuensi median. Ini frekuensi mediannya 15. Kalau ini frekuensi kumulatifnya. Kalau ini frekuensi mediannya.
Jadi, kalau sudah didapatkan yang tadi, dilihat saja rumusnya dan dimasukkan nilainya. N-nya 45 dibagi 2, seterusnya. Seperti ini. Hingga didapatkan 10,835. Ini memang jarang ditemukan di kasus-kasus real ya, kalau untuk yang berkelompok ini. Tapi perlu kalian tahu juga, karena ini perhitungannya juga perlu kehati-hatian. Kemudian modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar yang ada. Nah, ini modus tunggal. Nilai frekuensi terbesar kalau misalkan ada datanya 22146. Yang paling banyak muncul apa? 2 ya. Angka 2-nya muncul sebanyak 2 kali. Kemudian ini untuk modus data berkelompok. Hampir mirip dengan kasus yang tadi. Ada frekuensi kelas modus sebelumnya, kelas modus setelahnya. Lihat saja langsung contoh kalau memang rumit. Frekuensi terbesar adalah 13. Coba lihat. Nilai yang paling besar di sini kan 13 ya. Frekuensi yang paling besar. Jadi modus daerahnya adalah E. Kemudian kita lihat contohnya lagi. Nah, kalau ini rumusnya LO-nya di sini ya. LO-nya 6. Karena batas bawahnya 6 untuk kelas mediannya. Ada 6. Kemudian ditambahkan seperti yang tadi kasusnya. 15 ini yang frekuensi modusnya. Kemudian modus kurang satunya yang berarti lag atau sebelumnya, data sebelumnya. Sebelum 15 ini frekuensinya berapa? 8. Ini untuk F mod min 1 itu maksudnya. Oke. Kalau F mod plus 1 berarti setelah 15 ini frekuensinya berapa? 12. Nah, seperti itu. Hasilnya didapatkan kalau semua formulanya sudah lengkap, hasilnya 9,5. Sekarang kuartil disimbolkan dengan Q adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama atau sama panjang, yaitu sebesar 25% data terurut. Q1, Q2, Q3 sampai nilai maksimum. Dari minimum diurutkan ya. Jadi dibagi 4 datanya. Data Q1 sama dengan, bukan Q1 ya, KI, QI sama dengan I, suku ke I dari data, dikali dengan N plus 1 dibagi 4. Nah, ini untuk data yang tunggal. Kemudian untuk kuartil data yang berkelompok, itu batas bawah kelas kuartil, ditambah dengan H, ditambah dikali dengan perkalian yang ini. Ya, ada suku ke I, kemudian N bagi 4, jumlah datanya dibagi 4, frekuensinya dibagi 4, kemudian dikurang dengan frekuensi ke I, yang ke 0 di bawah kelas kuartil, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Begitu juga dengan desil ya. Desil membagi data menjadi 10 bagian, atau desil 1 hingga desil ke 10. Ini untuk datanya, rumusnya, untuk data tunggal maupun data yang berkelompok. Mirip-mirip ya, dengan yang kuantil tadi. Tapi ini per 10, coba lihat. Hasilnya per 10 ya, kelihatan. Persentil. Ini rumusnya per 100 ya, persen. Terlihat ya. Kemudian ini contohnya, Q1, D5, P20. Persentil 20, desil 5, kuantil 1 yang diminta. Jadi diurutkan dulu datanya, teman-teman. Kemudian dicarilah kalau kuantil 1 berarti 1, 6 plus 1, dan seterusnya. Dimasukkan saja di rumus. Kuantil 1 data 1 ditambah 0,75, data kedua dikurang data ke 1. Hasilnya seperti ini. Tinggal disesuaikan saja ya. Rumusnya juga cukup mudah dilihat. Kalau desil 5 bagaimana? Kemudian kalau persentil 20 bagaimana? Ini contoh lain yang bisa dikerjakan. Tentukan kuantilnya untuk data yang berkelompok ini ya. Cukup mudah kan?
terlihat jelas bentuknya di sini. Oke, di sini juga bisa dilihat tugas. Oke, sekarang tugasnya cari rata-rata dari daerah ini, daerah yang ada. Ini datanya data tunggal ya, bukan data berkelompok. Jadi cukup mudah. Cari rata-ratanya, cari mediannya, cari modusnya, cari kuantil 3, desil 7, dan persentil 50-nya. Oke, silahkan. Ini saja yang jadi ini ya, kuis. Yang ini, rata-rata, median, modus, Ki 3. Ini jadi kuis untuk kehadiran ya, untuk melihat kepahaman. Yang tidak mengerjakan tentu saja dapat 0 untuk partisipasinya. Ini saja yang dijadikan kuis kehadiran. Harga sewanya, harga rumahnya 98, 120, 100, 85, 132, 85. Atau kita ganti ini ya. Kita ganti sebentar. Jadi ini saya mau ubah NIM-nya. B. Kita lihat sini juga. AB. AB itu apa? AB itu dari 2 digit terakhir NIM kalian. Misalkan 0001. Berarti A-nya 0, B-nya 1. Misalkan seperti ini. Nol satu. Berarti di sini A-nya itu 0, B-nya 1. Oke. Paham ya? Kelihatan ya? Kalau 04 berarti A-nya 0, B-nya 4 untuk NIM yang segitu. Kemudian kalau misalkan 18, berarti A-nya 1, B-nya 8. Dimasukkan saja. Ini kita ganti B. Oke, ini bentuk kuis untuk kehadirannya. Pertanda bahwa kalian hadir dan paham. Oke, diikuti saja langkah-langkah yang ada, rumus yang ada. Selamat mengerjakan. Waktu pengerjaannya 3 hari. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.